Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahmu, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaat pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel, itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baikmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Artilah binatang-binatang di tederaunan, kawanan orang-orang tua, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Pincanglah mereka yang mengejar perak, seretkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan di atas langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam alam-alam. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita masuk buku yang bernama Palmaru. Bagian pertanyaan sudah dijelaskan apa itu sebenarnya ini Palmaru. Tepat sekali, Palmaru adalah hari menjelang, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi Palmaru berasal dari kata palma, yaitu daun palma atau daun palem, atau dalam bahasa Batak dikatakan mare-mare. Jadi mengapa harus ada palma atau mare-mare? Sebenarnya ini adalah simbol kemenangan bagi orang Israel. Jadi kalau misalnya ada yang berperang, kemudian bangsa Israel ini menang, maka biasanya mereka melambaikan mare-mare atau daun palem atau daun palma ini. Di sini masih mudah untuk mencari daun palma. Maka beberapa yang kita lihat di altar ini itu sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa minggu ini adalah minggu Palmaru. Meskipun akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita bukan hanya patut untuk bersedih, tapi juga di balik kesedihan kita harus mengingat sukacita kita sebagai orang Kristen. Kasih Kristus begitu besar bagi kita, sehingga topik minggu kita pada saat ini dikatakan mengakui Allah. Yang apa? Mengakui kekuasaan Allah. Kalau dalam bahasa Batak dia agak berbeda terjemahannya, dia katakan adalah Leo Kamuma Hahormaton Tu Debata. Jadi lagu yang dikumandangkan dalam masjid dalam perikop cerita kita saat ini merupakan lagu pujian kemenangan orang yang menang.
Jadi ada peristiwa dulu antara kaum hitam dan kaum putih. Jadi ada diskriminasi. Kemudian di daerah yang boleh kita katakan diskriminasi karena perbedaan antara hak orang putih dan orang yang hitam, maaf, yang berkulit hitam. Jadi lagu yang menyanyikan untuk menerangkan bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan dinyanyikan dalam buku ND atau buku nyanyian dalam bahasa Arab yang saya ingat. Ikon puna kita, ikon puna kita, ikon puna kita. Jadi lagu ini yang digunakan yang menunjukkan kemenangan bagi kita. Kalau lagu kemenangan lewat bahasa Indonesia apa? 17 Agustus tahun ya kan? Namun kita itu saudara. Gak mungkin kita ganti 13 April juga. Jadi memang itulah lagu kemenangan. Dia nyanyikan atau kita nyanyikan dalam sukacita. Ini adalah lagu yang dikumandangkan pada saat itu. Bayangkan kalau lagunya lagu sukacita tapi dinyanyikan dengan lemas, tentu tidak akan memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi itulah keunikan sekali musik bos. Tapi lebih bagus lagi sekali kalau pakai keyboard. Kalau pakai keyboard atau pakai organ atau pakai piano, dia lebih bisa diresapi. Contoh, kalau mau nyanyikan, kalau kita mau menyanyikan Marukumu lutut tinggi. Coba kalau lagi mas, itu bagaimana? Coba dipraktekkan dulu. Marukumu, jadi kayak di kampung-kampung kan gitu. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan ekspresi kita kalau kita menang? Ini yang harus diwujudnyatakan sebenarnya dalam minggu Palmarom ini. Jadi kalau di perjanjian baru, sewaktu Yesus masuk di Yerusalem, di khotbah pertama, mereka itu menghempaskan bajunya, pakaiannya, kemudian dibuatlah daun palma tadi atau mare-mare. Inilah dibuat untuk menyambut Yesus. Kalau di pertanyaan dengan pendeta sampaikan, kalau misalnya kita mau menyambut presiden masuk, misalnya ada di pintuan, ada kayak lain, karpet merah, karpet lemah Tuhan Yesus, lahu potong-potong, semua lima, lalu bertulas menyatakan bahwa kita menunjukkan sukacita karena Yesus hadir dalam diri kita. Jadi puji-pujian itu ternyata tidak hanya seperti biasa mainkan puji-pujian, tapi ada yang diterangkan sesuai dengan komitmen kita tadi, mengakui kekuasaan Allah ya kan. Mengakui kekuasaan Allah ini, kita sadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kalau ada orang yang mau mengopaskan membuat bajunya untuk dikejar orang, berarti itu pertanda bahwa kita ini sadar, kita ini lemah. Dan orang yang mau menginjak baju itu adalah orang yang lebih tinggi atau bahkan kita katakan jabatannya di atas level kita. Sekarang kita mau melihat yang kita puji itu, yang kita sambut itu adalah Yesus penebus. Pasti ini tidak sedang membicarakan Yesus, tapi mengarahkan kepada Yesus. Diarahkan pertama sekali untuk mengingat bagaimana kekuasaan Allah untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang menghantam bangsa Israel pada saat itu. Jadi kalau mau tahu kira-kira latar belakangnya, boleh kita baca bagaimana penderitaan bangsa Israel dan bagaimana Allah untuk menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat 2, masih pasal yang sama. Boleh dibuka Alkitabnya. Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya, orang-orang yang kecil dia melarikan diri dari hadapannya, seperti asap hilang bertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Inilah kekuasaan Allah itu, yang mampu mengerjakan yang luar biasa, yang tidak dapat dihitung oleh manusia, yang tidak dapat terpikirkan oleh manusia. Kalau kita memikirkan dalam mengalahkan Goliat dengan tubuh yang besar, dengan senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh, mungkin kalau kita yang menjadi sporternya di sini kita katakan, boleh menang. Tapi
kesusuan hati Daud mengatakan, dalam nama Yesus, Yesus ini dalam nama Allah, katanya kan? Pasti aku menang. Maaf dalam nama Yesus, dalam nama Allah aku pasti menang. Jadi dia mengandalkan Allah di dalam kehidupan, karena dia yakin kuasa Allah jauh lebih besar mengatasi langit, bumi, dan segala isinya. Jadi kemampuan akan bagaimana kekuasaan Allah itulah yang digambarkan dalam pelarangan kebenaran Allah. Kalau ada bingung tentang bahasa pelarangan ini, biasanya kita nggak tahu di sini kalau kita bilang kira-kira bagaimana untuk memasuki. Harus bukan prosesi, ada bukan prosesi. Biasanya ada banyak orang juga mengenal atau bermaja. Terkadang ada yang pakai kalau di timur yang saya ingat istrinya calon situ ada semua motor, seperti itu. Tergantung ya. Ada kadang sekolah minggu yang dipakai untuk manotor. Kemudian inilah untuk proses arak-arakan masuk para lalu. Dari situlah perjanjian atau pengkhotbah, di situ ditulis, di situ pemberian, di situ ketua panitia. Jadi arak-arakan untuk memuji Tuhan. Tapi terkadang salah kaprah. Salahnya di mana? Seolah-olah yang mau disambut itu adalah pendeta dan semua, bukan ya? Bukan. Tapi yang mau disambut itu adalah Allah hadir di dalam kehidupan para pelayannya. Kemudian kita arak-arakan untuk masuk ke dalam gereja ini. Jadi Allah yang berperan di situ, bukan panitia, bukan pendeta apalagi, bukan sintua, apalagi, ya kan? Apalagi yang anak sekolah minggu. Jadi yang mau disambut di situ adalah Allah hadir di dalam ibadah kita. Itu yang mau disambut, itu yang mau dirayakan. Dia menyatakan kuasanya. Kalau berpikir secara logika mungkin kita mengatakan seperti ini, amanina. Kalian mah dan boy panitia renovasi membangun doa Hai Muhammad, masuk ke nomornya ini ternyata di luar dugaan semuanya bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, gereja semakin rapi. Janganlah dulu kita bicara tentang mahalnya ya. Kita tidak bicara tentang kuantitas, tapi kita mau bicara tentang kualitas. Sudah semakin rapi. Ini sesuai itu ini sebelah kiri tempat masih ada gereja-gereja lain yang ditentang. Ada yang silahkan, ini yang bertanya. Jadi gereja ini sebenarnya saya sangat senang untuk masuk. Tepat sekali sasarannya. Posisinya sebelah sini, dan ini adalah meja perjamuan. Jadi memang terarah semuanya. Satu lagi, kalau belum dari hijau, biasanya kalau dari daerah DKI, Bekasi, Jabodetabek, kalau misalnya karena keadaan bangunan atau tanah yang sangat sempit, biasanya kan apa langsung boy, siang untuk harbangan tembus ke sini. Tapi gereja kita ini bagus sekali, dari sana sampai sana semua bisa berharap rapi. Kita masuk Ido Ubayang DPOEP nomor 1 2020 ada yang gede. Bukan bangunan mulut ini yang membuat saya gede. Kalau manusia ini sudah kebahagiaan jadi memang buka bangunan mulut kita masih lebih banyak tugas jauh. Yang menentukan betul-betul gereja itu menjadi tempat untuk dia beribadah. Maka muncullah ayat yang 5 katanya, orang melihat perarakanku, ya perarakan Allah kerajaan itu dalam tempat kudus, jadi tempat kudus. Tetapi bagi orang yang suka paham kata Roman, setidaknya di gereja ini adalah ini tempat kudus. Bagi orang yang suka buang sampah sembarangan, ingatlah ini tempat kudus. Mari perhatikan apa yang penting untuk gereja ini. Ini rumah Tuhan, bukan berarti kalau melakukan ibadah, misalnya di pakaian itu bukan tempat ibadah. Tidak, tapi di mana persetujuan orang Kristen berada, itu adalah gereja. Jadi, mari tingkatkan kebersihanmu, jasmani dan kebersihan rohani juga. Karena tadi bagian kata-kata itu adalah kebersihan rohani juga. Kemudian anak-anak itu ternyata sudah ada dalam perjanjian lama kita yang mau saya tadi. Dikatakan ayat 26. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Kemudian dilanjut lagi di tengah-tengah dayang-dayang yang membawa rebana. Dalam jumlah
pujilah Allah yang Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Jadi alat musik dipakai untuk memuji Tuhan. Kalau kita kemudian orang misalnya mulai bertani, mulai bergitar, mulai berkeyboard, mulai sarana ibadah biola, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakan kekuasaan Tuhan yang memampukan untuk melayani, bukan dirimu yang mau ditonjolkan di situ. Banyak sekarang pendeta-pendeta viral berkorban. Banyak sekarang pemusik-pemusik viral untuk memainkan musiknya. Banyak sekarang penyanyi yang viral karena menyanyikan lagu pujian dengan sangat apik, dengan merdu. Tapi ingat, sampai ke gereja, semuanya itu sudah tidak ada apa-apa. Itu adalah hanya persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menyatakan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan yang harus bekerja di situ. Jadi ada yang menyombongkan diri. Tadi banyak sekali yang disampaikan. Itu Benyamin. Kemudian pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali, ini semua bagian dari Israel. Jadi kalau dikatakan suku-suku itu, ini mau mengingatkan semua suku pun ikut memuji nama Tuhan. Saya sangat senang kalau ada lagu suara ini. Tuhan kita semua anak di dunia, putri putri dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sebenarnya ini mau mengajak semua orang layak untuk memuji Tuhan. Dan orang-orang misalnya sebelum harus bisa dimakai. Dan orang-orang nilai pos-pos pengalamatan pos-pos. Tidak hanya karena dia punya kepentingan lantas dia memuji Tuhan. Semua orang bisa memuji Tuhan. Dengan begitu berkat-berkat karena tidak adalah orang-orang yang dimenangkan. Jangan mau jadi mental yang kalah. Kalau mental yang kalah belum berperang, dia sudah mundur. Itu mental yang kalah. Tapi kalau orang yang menjadi pemenang, seperti target panitia itu, harus ada dalam diri dikumpul Tuhan. Dulu dia, ajar dia, pasti akan bersama. Sama seperti kita yang sudah memutuskan persiapan resmi. Sekali kita memutuskan, jangan ada kata mundur. Kalau mundur berarti kalah sebelum berperang. Kita harus menjadi seorang pemenang. Aduh, menang bersama Allah. Karena bukan karena kekuatan kita saja kita yang bisa menang, tapi karena Tuhan. Dia Daud ya, dia bisa menang bukan karena kebolehannya, tapi karena Tuhan mengizinkan dia menang untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Kemarin gereja kita melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian untuk kelas 6 SD, kelas 3 SMP, 3 SMA. Saya katakan harus betul-betul berjuang untuk menang. Hasil tidak pernah membohongi proses dan sebaliknya. Proses tidak pernah membohongi hasil. Jadi teruslah berjuang di dalam kehidupan. Ketika engkau menang, akan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan, bersorak-sorai. Dan kita mengatakan apapun hambaran dan tantangan, kita akan bisa menjadi pemenang karena Kristus yang mengajarku untuk bersandar menghadapnya. Jadi harus betul-betul semangat, berjuang. Kalau dia di mana melakukan gereja, ditolong. Udahlah, gak usah lagi aku melamar kerja. Tahu doi, ditolong apa? Ini orang-orang yang kalah sebelum berperang. Tapi kalau ada orang yang terus mencoba, seperti penemu atau yang membuat KFC, semalam juga saya korbankan di perangkatan, dia harus mencoba sampai 1000 kali supaya ayam gorengnya ini laras kemana-mana sampai sekarang ya. Jangan orang tua pun ada yang suka makan KFC sekarang ya kan, karena makanan yang bermutu-mutu ini bisa juga bikin penyakit untuk kita. Manusia itu ada ya. Bodoh, dia luar dari manusia itu nah harusnya makanya motor nah. Jadi maksud dia jadi kenapa suatu malam song yang saya lagi coba makan karena banyak yang sehat dan murah dulu kan, yang lebih higienis lagi. Kalau makan di rumah lebih bersih, terjamin kebersihannya. Walaupun motor dikit. Kalau yang di KFC sana, di McD, apalagi CFC, kan saya tahu nama saya sekian kalau orang
cuma lebih higienis untuk makan di rumah. Artinya di situ penemu KFC sering dia mencoba supaya dia dapat menjadi pemenang, dan sekarang laris di mana kalau dibuka. Hampir mirip ya sama Liga Cowok, itu juga seperti itu. Pasti diulang-ulang bagaimana supaya bisa sendiri makalah yang ramai. Kita pun harus terus berusaha untuk menjadi pemenang, karena Kristus yang terlebih dahulu menang mengalahkan dosa. Ini yang akan kita peringati di Jumat Agung. Yesus mati di kayu salib. Bagaimana kita di Jumat Agung, jangan terlelap karena libur penganginan, tetap datang beribadah. Bagi yang sudah CD, manual, dan yang tidak pernah RPP, marilah hadir bersama-sama juga, karena akan ada yang berjuang. Amin, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami